wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismarni, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Negeri Medan, jurusan Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Saya berasal dari SMK Negeri 9 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi-pagi ceria. Pagi-pagi ceria. Ya, harus ceria ya. Nah, kalau kita sudah ceria berarti udah semangat untuk memulai pelajaran pagi ini. Oke, baik Ananda. Semua sehat ya? Kalau udah ceria, berarti sehat ya semua. Bisa kita mulai hari ini pembelajarannya. Nah, seperti biasa pembelajaran ini kita awali dulu dengan berdoa, ya. Kemudian silahkan dipimpin doanya. Siapa biasa pimpin doa? Jenisa aja, silahkan Jenisa pimpin doanya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Jenisa. Selamat pagi Anda semua. Pagi-pagi ceria. Oke, terima kasih. Nah, ini Ibu sudah kirimkan ya link absen. Semuanya sudah isi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Buat yang belum, nanti silakan diisi. Nah, Ananda, kita sudah mempelajari mengenai public area ya, kemudian teknik-teknik pembersihan. Nah, terakhir kemarin kita belajar mengenai teknik-teknik pembersihan. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai peralatan pembersih, jenis-jenis peralatan pembersih. Nah, siapa bisa menjelaskan sama Ibu apa-apa saja teknik-teknik pembersih? Silakan. Saya, Ya, Farna silakan. A. Dusting, membersihkan debu dari permukaan benda. Ya. B. Sweeping, membersihkan kotoran dan sampah yang ada pada lantai. Ya. Alatnya floor broom dan dustpan. Ya. C. Mopping, mengepel lantai. Alatnya mop dan double bucket. Double Yang bucket. Ya. Glass sweeping, membersihkan kaca. Alatnya window sweeper dan glass float, Bu. Oke, terima kasih Farna. Ya, Ananda semua, hari ini kita akan mempelajari mengenai bahan pembersih lagi ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan putarkan dulu video tentang motivasi. Nah, semoga Ananda semua bisa termotivasi dan belajar lebih semangat lagi. Nah, silakan disaksikan videonya. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya.
Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes Perhatikan ketekunan. ya, Jerry. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya, buat orang tuanya bangga ya dengan menjalankan tanggung jawab sebagai pelajar dulu. Jadi orang tuanya nggak muluk-muluk minta. Nah, tadi Ibu sudah bilang kita akan mempelajari mengenai bahan pembersih atau cleaning agent. Nah, pertama kompetensi dasarnya adalah memahami bahan pembersih. Nah, kemudian melakukan klasifikasi bahan pembersih. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran kita ini. Nah, setelah Ananda mengikuti pelajaran ini, Ananda diharapkan mampu menganalisis bahan pembersih berdasarkan bentuk dan wujudnya dengan benar. Ya. Kemudian memilih bahan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya dengan benar. Selanjutnya, menentukan klasifikasi bahan pembersih dengan benar. Dan terakhir, menunjukkan bahan pembersih dengan benar. Kemudian, ini adalah pengertian dari bahan pembersih. Mungkin Intan bisa bantu Ibu untuk membacanya. Intan, apa yang dimaksud dengan bahan pembersih atau cleaning agent? Silakan Intan. Bahan pembersih atau cleaning agent adalah bahan yang mengandung zat kimia atau zat non-kimiawi yang digunakan untuk membantu mengurangi, mengikis, atau menghilangkan noda dan kotoran pada suatu objek atau benda di dalam proses pembersihan atau pemeliharaan. Ya, nah itu pengertian dari bahan pembersih. Nah, ada bisa yang menjelaskan apa maksud dari pengertian bahan pembersih atau cleaning agent ini? Silakan, ada yang bisa? Di sini katanya dalam proses pembersihan dan pemeliharaan, mengikis kotoran dan mengurangi noda dan kotoran pada objek dan benda. Nah ingat ya, kita juga menggunakan bahan pembersih bukan? Iya, Bu. Nah apa bahan pembersih yang kita gunakan? Sabun, Sabun mandi ya, kemudian apa lagi? deterjen untuk cuci baju, Ya, sekarang kita juga menggunakan apa? Hand sanitizer Hand ya. sanitizer. Sekarang sering menggunakan hand sanitizer. Nah, itu sabun mandi yang kita gunakan itu berarti tidak hanya berfungsi untuk membersihkan, tapi juga untuk perawatan. Nah, kalau Ananda beli pasti kan pilih-pilih ya kan? Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk biar kulit bisa kinclong, kemudian bisa putih. Nah, kemudian bisa sehat. Nah, kemudian untuk kulit bisa jadi awet muda. Nah, itu yang dimaksud proses pembersihan dan pemeliharaan. Tapi sekarang kita akan fokusnya adalah bahan pembersih yang khusus untuk public area ya. Nah, selanjutnya bahan pembersih ini memiliki dua klasifikasi. Yang pertama berdasarkan bentuk atau wujudnya. Nah, bentuk dan wujudnya ini nanti dibagi lagi ada liquid,
ada krim atau pasta, kemudian ada powder, kemudian kristal, compact, dan foam. Nah, kemudian siapa yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan liquid apa? Liquid itu bahan pembersih berbentuk cairan, Bu. Ya, terima kasih. Bagus, Intan. Nah, bisa dilanjutkan, Intan? Powder itu berbentuk bubuk, Ya, compact berbentuk padat, kalau foam berbentuk busa, krim sama dengan artinya berbentuk seperti pasta, sama juga dengan kristal, Bu. oke, terima kasih. Kita kasih applause untuk Intan. Ya, ya, yang lain juga semangat ya. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi bahan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Nanti terdiri dari, coba perhatikan ketika Ibu menjelaskan, ada yang pertama itu cleaner. Cleaner itu dia fungsinya cuma sebagai pembersih biasa, ya. Nah, kemudian ada yang kedua desinfektan. Ya, gunanya untuk membunuh kuman atau bakteri. Ya. Nah, selanjutnya ada sealer atau preventif. Nah, ini ada 3 kegunaannya. Yang pertama sebagai pelindung, ya. Nah, ada antiseptik, kemudian finisher, nah kemudian menghilangkan bau, ya. Untuk antiseptik ada yang bisa kasih contoh? Antiseptik. Dia mencegah tumbuhnya bakteri atau kuman. Kira-kira apa yang digunakan? Ayo. Nah, sekarang banyak loh produk-produk yang memang menggunakan, apalagi di saat pandemi ini. Jadi berlomba-lomba produknya menampilkan atau memformulakan produknya itu antibakteri dan kuman, ya. Nah, selanjutnya ada pembersih serbaguna atau multi-purpose cleaner. Nah, ini maksudnya apa? Bisa Sonya jelaskan? Kalau yang MPC, bisa dikenal dengan MPC? Multi, Bahan pembersih yang serbaguna, ya maksudnya serbaguna apa? yang berfungsi ganda. Ya, jadi dia bisa berfungsi banyak ya, jadi dia tidak cuma satu saja, bisa untuk membersihkan kaca dan lantai kamar mandi juga ya. Nah, bisa coba diulang lagi jadi apa-apa saja yang masuk ke dalam klasifikasi bahan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Tadi pertama apa? Pembersih atau cleaner Pembersih cleaner, Ya, yang kedua? untuk membersihkan disinfektan, bakteri, disinfektan, Ya, disinfektan. Yang ketiga? preventif, untuk melindungi. sebagai pelindung, Ya. dibagi menjadi 3, antiseptik, finisher, deodorizer, dan yang terakhir MPC, pembersih yang berfungsi ganda. Oke, baik. Terima kasih Sonya. Semangat selalu ya Sonya. Nah, Ananda semua, tadi Ibu sudah menjelaskan klasifikasi berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, kemudian berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Nah, kemudian Ananda juga sudah mulai bisa memahami dan mengetahui apa-apa saja jenisnya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi lagi. Nah, Ananda akan berdiskusi untuk menentukan apa-apa saja jenis dari bahan pembersih yang berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, kemudian yang berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Silakan berdiskusi dengan baik dengan kelompoknya. Diharapkan semua aktif. Nah, untuk yang kelompok 1, 2, dan 3 itu akan mendiskusikan bahan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Kelompok 3 dan 4 dan 5 akan mendiskusikan mengenai klasifikasi berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nanti kalau sudah selesai silakan diupload ke Google Classroom. Nah, silakan Ananda, waktu Ananda berdiskusi adalah 20 menit. Bisa ya? Nah, sebelum mulai berdiskusi, selamat siang Ananda semua. Pagi-pagi semangat. Ya, pagi-pagi semangat, harus semangat. Nah, silakan berdiskusi.
Nah, baik Ananda. Kita sudah selesai berdiskusi. Nah, kemudian Ananda sudah menampilkan hasilnya. Nah, ini yang kelompok 5 dulu. Nah, karena kelompok 5 adalah yang berdasarkan bentuk dan wujudnya ya. Nah, kemudian silahkan Jerry presentasikan hasil diskusinya. Suaranya yang keras ya, Jerry. Silakan, Jerry. Perkenalkan, nama saya Jerry Andesta. Saya dari kelompok 5 dan anggota kelompok saya 1 Putri Ramadhani, 2 Amanda, 3 Fikri, 4 Mufadil, 5 Randy, 6 Ferin Aprilia. Ya, Temanya adalah pembersih berdasarkan bentuk atau wujud. silakan. Dilanjutkan, Jerry. Ya. Jaringan, Bu. Ya, mungkin anggota kelompok lain bisa bantu membacakan. Udah, Jerry? Mungkin Intan bisa 1 bantu. liquid, Ya. jenisnya bedroom cleaner, furniture polish, dan car wash. Ya. Bathroom cleaner ini gunanya untuk apa, Jerry? Bathroom, membersihkan kamar mandi ya. Nah, lanjut, Jerry. 2 krim, jenisnya pasta gigi, 2 lulur, 3 metal polish. 3 compact, jenisnya bed top dan air freshener. 4 kristal, jenisnya sawas, optic acid, dan caustic soda. 5 powder, jenisnya deterjen pembersih karpet, deterjen pembersih pakaian, dan deterjen pembersih pakaian. 5 foam, jenisnya special foam dan pembersih jok mobil. Ditutup dong, Jerry. Ditutup presentasinya. Oke, baik. Terima kasih, Jerry. Nah, kita kasih applause dulu untuk kelompok 5 yang diwakili oleh Jerry. Silakan kasih applause dulu. Nah, silakan kelompok lain. Silakan ditanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada yang bisa mau menambahkan atau bagaimana? Silakan. Ada yang bisa menanggapi? Silakan, Farna. Nah, tadi kan sudah bisa lihat apa yang ditampilkan oleh kelompok 5. Mungkin ada yang masih kurang atau apa? Silakan ditambahkan. Ya, Jenisa. Udah cukup? Berarti udah cukup ya. Nah, mungkin nanti Anda perhatikan di sana tadi apa-apa saja bahan pembersih yang digunakan di public area. Ada bathroom cleaner, kemudian ada furniture polish, ada metal polish ya. Nah, furniture polish berarti gunanya untuk membersihkan furniture yang terbuat dari kayu. Halo, Pak, selamat pagi. Pagi ceria. Ya, harus ceria. Selamat siang. Pagi semangat. Ya, semangat dong. Ya. Nah, kemudian ada metal polish. Metal polish berarti untuk membersihkan Produk yang terbuat dari metal. ya, bagus. Ya, ada tambahkan lagi misalnya apa? Pembersihnya tadi ya, belum ada MVC-nya. Nah, kemudian ada untuk glass cleaner-nya belum ya?
Ayo semangat diperhatikan. Nah, untuk yang presentasi kedua diperhatikan ya. Semoga nanti ada lagi yang menanggapi. Nah, kita akan mempresentasikan lagi hasil dari kelompok 1 ya, nanti akan dibacakan oleh Jenisa. Yang lain silakan diperhatikan. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya, mengenai klasifikasi bahan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Silakan Jenisa. Perkenalkan, saya Jenisa Putri Kurnia Ilahi dari kelompok 1. Anggota saya Agung Prawira Putra, Tari Maulida Fitri, Pernah Utama Putra Sitanggang, Aldian Herlangga, Opris Afgani, dan Riyadi Arisi. Yang akan saya bahas adalah bahan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama ada cleaner, yaitu bahan pembersih biasa. Air berfungsi sebagai pelarut dan sebagai pembilas. Yang kedua ada disinfektan. Disinfektan yaitu bahan pembersih yang berfungsi sebagai pembunuh kuman atau bakteri. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa seperti Wipol, Pixel, SOS, Soplin lantai, dan lain-lain. Selanjutnya ada sealer atau preventif, yaitu bahan pembersih yang berfungsi sebagai pelindung. Seperti antiseptik, yaitu mencegah tumbuhnya bakteri atau kuman. Yang kedua finisher, yaitu melindungi dan mengkilapkan. Yang ketiga adalah penghilang bau atau deodoran, yaitu sebagai penyegar ruangan yang dirancang untuk mengurangi bau tidak enak. Nah, ketika temannya menyebutkan ini, Ananda udah bisa membayangkan ya produknya apa untuk antiseptik, nah kemudian untuk finisher, nah kemudian untuk menghilangkan bau. Nah, nanti bisa udah bisa membayangkan apa-apa saja produknya. Dilanjut Jenisa. Nah, ini contoh produknya. Contoh dari antiseptik itu Listerine, Dettol, Antis, ada yang dari finisher contohnya Perpolis atau Brasso. Ada juga contoh dari deodoran, yang pertama By Fresh, Glad, ada juga Stella. Diperhatikan baik-baik yang lain. Jadi Yang ketika terakhir bekerja ada nanti multipurpose cleaner, yaitu bahan pembersih yang serbaguna atau berfungsi ganda. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita kasih applause dulu untuk kelompok 5, kelompok 1 ya. Terima kasih Jenisa. Nah, kemudian ada yang mau menanggapi? Nah, Anda harus perhatikan baik-baik ya. Nah, nanti jangan salah-salah menggunakan produk pembersih. Nah, nanti akan berakibat fatal. Nah, kalau kesalahan sedikit, nanti akan berakibat fatal. Jadi kita harus mengetahui fungsi dan kegunaannya ya. Jadi jangan salah. Nanti untuk metal digunakan untuk polis. Nah, ini akan merusak ya. Nah, kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah tidak, Bu. Nah, baik Ananda. Tadi Ananda sudah berdiskusi mengenai jenis-jenis bahan pembersih berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, kemudian sudah tahu ya apa-apa saja jenis-jenis bahan pembersih berdasarkan bentuk dan wujudnya. Kemudian juga berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, nah sekarang Ibu yang mau bertanya ya. Nah, nanti Ibu sudah kirimkan soal evaluasinya ke Google Form-nya. Silahkan Ananda kerjakan.
Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, silahkan mengerjakan tugasnya. Nah, baik Ananda, waktunya sudah 10 menit. Nah, ini Ibu lihat sudah ada yang mengirimkan tugasnya ke Classroom. Maaf, ke Google Form-nya. Nah, ini sudah ada yang ada beberapa yang menjawab dan mengirimkan. Nah, ada juga yang hasilnya belum memuaskan, tapi yang belum memuaskan nanti dicoba lagi ya, seperti di video tadi yang Anda tonton. Coba lagi, belajar lagi, nah bertanya lagi. Nah, untuk yang sudah memuaskan dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, kita bahas dulu mengenai soal yang pertama. Ya, silakan. Silakan tuh soal yang pertama. Siapa bisa baca? Silakan Jenisa. Jenisa? Ibu aja bantu ya. Nah, ini bahan pembersih yang ada pada gambar ini berfungsi sebagai apa? Bisa dilihat ya gambarnya? Deodorizer, Bu. Ya, Itu by Fresh sebagai deodorizer. Sebagai pengharum ruangan ya. Terima kasih Jenisa. Nah, kemudian untuk yang soal yang kedua. Bisa kelihatan? Bisa, ada, Bu. Nah, coba dibaca. Enggak, Bu, kabur. Enggak kabur, Bu. Tadi ada bahan pembersih memiliki kandungan yang berbeda. Salah satunya memiliki kandungan lemak pada permukaan benda. Bahan pembersih yang dimaksud adalah degreaser, alkalin, dulcimer, abrasif, atau MPC. Degreaser, Bu. Degreaser ya. Oke, terima kasih Farna. Agung, Bu. Oh, Agung. Makasih Agung. Suaranya Ya, Bu. sama. Maaf ya Agung ya. Ya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Nah, kemudian yang gambar yang ini. Nah, ini kira-kira gambar apa? Produk apa ini? Ini mirip sih dengan deodorizer tadi, tapi beda ya. Jangan salah. Finisher. Ya, finisher. Kalau finisher fungsinya apa tadi? Untuk? Mengkilapkan. Ya, untuk perawatan juga. Nah, kemudian ini soal yang kelima, ada bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan tembok, menggosok lantai, membersihkan kamar mandi, shower, serta jendela kaca. Bahan pembersih tersebut yang dimaksud adalah yang dia berbanyak fungsi tadi, apa namanya? MPC. Ya? Multiple purpose cleaner, Bu, yang D. Ya, bagus. Multi-purpose cleaner ya. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, jika Anda seorang public area attendant ditugaskan membersihkan restroom, maka bahan pembersih yang Anda gunakan adalah ada MPC, disinfektan, kemudian bathroom cleaner, disinfektan, kemudian yang apa? MPC, disinfektan, dan deodorizer. Nah, baiklah Nanda, untuk pembahasan soalnya kita lanjutkan nanti ya. Nah, untuk sampai di sini kita akan membuat kesimpulan. Kita ambil kesimpulan bersama-sama. Nah, apa kesimpulan yang Anda dapat setelah proses belajar ini tadi? Kita mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan pembersih, mengetahui jenis bahan pembersih berdasarkan wujud dan bentuknya, dan juga fungsi kegunaan dari bahan pembersih, Bu. Fungsi dan kegunaannya ya. Jadi ketika setelah ini kan kita akan membahas mengenai
bahan-bahan atau jenis-jenis yang akan dibersihkan. Nah, kemudian nanti setelah itu kita praktek. Jadi makanya kita juga harus mengetahui bahan-bahan pembersihnya terlebih dahulu ya, Ananda ya. Nah, bisa diulang Intan, apa tadi kesimpulannya? Nah, Intan ngelamun ya. Perwakilan sama O-nya aja, Bu. Waduh, kenapa O-nya aja yang diperhatikan? Ya, berarti kita sudah bisa mengetahui jenis-jenis dari bahan pembersih yang berdasarkan fungsinya dan kegunaannya ya, kemudian pengertiannya apa. Nah, kemudian karena itu bahan kimia, jadi jangan salah digunakan. Nah, baiklah Ananda. Untuk penyemangat, selamat siang Ananda semua. Pagi-pagi semangat. Ya, jadi kita harus semangat terus ya, harus merasa pagi dan harus merasa semangat terus. Nah, Ibu sudah kirimkan LKPD, lembaran tugas Ananda. Nah, di situ nanti Ananda kerjakan, baca perintahnya baik-baik. Nah, kemudian jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Bisa dikomunikasikan melalui WA Group atau bisa juga melalui Google Classroom kita. Nah, baca petunjuknya, kemudian Ananda kumpulkan, kerjakan sesuai dengan waktunya ya, Ananda ya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan membahas, seperti yang Ibu bilang tadi, itu adalah objek-objek yang akan kita bersihkan lagi ya, Ananda. Oke, tetap semangat. Nah, karena ini masih pandemi, jadi jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah dulu jika tidak diperlukan. Nah, dan yang harus selalu diingat adalah jaga imun tubuh, ya. Makan makanan yang bergizi, jadi jangan asal kenyang ya. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian kalau bisa diimbangi dengan olahraga, berolahraga ya. Karena waktunya banyak di rumah bisa melakukan olahraga. Nah, yang paling penting sekarang adalah melakukan gerakan 3M. Halo. Apa-apa saja 3M-nya? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, ingat tadi mencuci tangan itu harus sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Jadi setelah apalagi dari toilet, kemudian habis pegang uang, nah kemudian habis pegang-pegang HP. Jadi juga harus cuci tangan dulu. Ingat ya Nanda ya. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Nah, Bu. Nah, baiklah Nanda, jika tadi pembelajaran kita awali dengan berdoa. Nah, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa ya. Satu lagi yang Ibu mau tanya. Devri, paham kan apa yang kita pelajari tadi? Ya, insya Allah paham. Nah, semuanya juga sudah paham ya. Oke, sekarang silakan siapa yang mau pimpin doanya dulu? Ayo. Mungkin Intan bisa pimpin doanya, Intan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.